Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Selamat malam. Balik lagi ya. Ketemu lagi bersama saya Ribu Tawani di perjalanan Halo Kota Batik untuk edisi Senin 7 April 2025. Nah, gimana kabarnya? Ya, setelah dipanasin sama gigi yang nakal-nakal, udah panas belum ya? Baik, saya kembali hadir untuk Anda, untuk menjadi kawan Anda, kawan setia Anda selama pokoknya nanti sampai pukul 12 malam ya, dalam perjalanan Halo Kota Batik. Nah, untuk segmen pertama, saya akan ajak Anda seperti biasa, saya akan hadirkan buku kepada Anda, karena judul kita Senin Berbuku ya. Nah, Anda yang punya kabar-kabar lain juga boleh ya dibagikan ke sini, baik melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Jadi kalau misalkan ada kejadian apa di sekitar Anda, ada kegiatan apa ya, boleh di-share di sini, dibagikan ke sini ya. Atau mungkin Anda yang ingin menyampaikan keluh kesah seputar layanan publik juga boleh ya. Silakan ya. Jadi manfaatkan saluran komunikasi kami ya untuk berbagi informasi. Penting loh. Harga sebuah informasi itu luar biasa. Yang namanya informasi itu ya sangat nilainya mungkin tidak bisa dirupiahkan, karena informasi, apalagi informasinya benar nih ya, faktual dan aktual. Nah, itu sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Tapi kalau informasinya sudah mengarah pada hoax, mengarah pada berita-berita yang bohong gitu ya. Nah, yang kena siapa? Enggak cuma masyarakat, Anda sendiri yang menyebarkan juga akan kena. Kena apa? Paling tidak akhirnya Anda kalau sudah ketahuan Anda penyebar hoax, Anda akan ya paling enggak Anda tidak dipercaya lagi sama orang-orang, bahkan orang-orang terdekat Anda, gitu. Makanya jangan main-main dengan informasi ya. Sampaikan informasi seterang-terangnya ya. Kalau misalkan informasi masih samar-samar, ya cari tahu dulu deh. Diteliti lagi, ditelusur lagi. Siapa tahu ada bagian yang tidak terungkap dari informasi itu, sehingga informasinya menjadi samar-samar alias kabur. Nah, tapi yang namanya informasi, cara beda ya memang ya, yang namanya informasi itu biasanya kita susah nih untuk membedakan yang hoax dan yang tidak hoax. Ada cara yang paling bijak untuk bisa memastikan bahwa informasi itu hoax apa enggak. Salah satunya adalah rasional apa enggak sih informasi yang disampaikan, masuk akal banget enggak sih, logis enggak sih. Kalau enggak rasional, enggak masuk akal banget, enggak logika, enggak logis ya. Tapi ini bedanya ya, rasional belum tentu logika ya, belum tentu logis. Tapi kalau logis sudah pasti dia itu rasional. Nah, kalau ada campuran emosional di situ, nah itu biasanya itu bias tuh. Itu informasinya sudah mengarah pada hoax tuh biasanya. Kalau menggiring pada emosi pembacanya, nah itu biasanya cenderung untuk mengarahkan orang istilahnya nggak suka atau nggak membuat orang itu tercerahkan dengan informasi, malah justru bermuram durja gitu. Biasanya itu cenderung untuk menjadi hoax. Berbeda dengan kritik ya. Nah, itu dia. Nah, oke. Iya, seperti biasa Senin berbuku. Saya masih bawakan buku yang sama nih. The Psychology of Money karyanya Morgan Housel. Masih menyisakan berapa bab lagi? Ya ampun, masih banyak, tapi kayaknya selesai sih. Iya, karena ini masih separuh deh ya, sudah separuh jalan kita bacain buku ini untuk Anda. Dan pastinya buku ini kenapa sih saya bawakan kepada Anda, karena buku ini banyak yang kita bisa pelajari dari apa yang ditulis oleh Morgan ini mengenai bagaimana orang itu bisa mengelola keuangannya. Tetapi bukan keuangannya ya, tapi lebih penting adalah perilaku dalam mengelola uang.
Itu. Baik, di waktu-waktu lalu kemarin-kemarin saya sempet, free ya, nggak bahas buku ini, ya maklum, kan cuti bersama ceritanya ya, lebaran. Nah gimana, lebarannya sudah selesai? Tadi syawalan seru sih ya, ada yang ke Krapyak ya ya, kawan ya. Kalau tadi ke Krapyak, ke mana, Lopis ya, luar biasa. Saya bisa merasakan vibe-nya luar biasa betul, bahwa Lupis itu punya daya magnet yang luar biasa. Kenapa? Karena di situ ya, saya banyak mendapatkan pelajaran tuh dari tradisi Lupis. Salah satunya adalah bagaimana Lupis itu mengajarkan orang-orang yang terlibat dalam produksi lupis itu, dalam tradisi yang terlibat dalam tradisi lupis raksasa di Krapyak itu diajarkan untuk bersedekah. Wah, keren. Iya, semangat bersedekah inilah yang kemudian menjadikan, ya harapannya itu menjadikan apa yang sudah dibagi itu membawa berkah. Bagi siapa? Bagi semua orang. Khususnya bagi masyarakat Krapyak. Wah, keren banget. Tadi sempat dituturkan oleh Kiai siapa? Sabab ya, Sabik ya. Nah, tadi juga ada Ustadz Asror. Wah, luar biasa. Dua orang panutan yang luar biasa menurut saya dalam acara talk show budaya di tradisi Lopisan tadi. Wah, masih banyak sebenarnya yang ingin saya ungkap tadi itu, cuman waktunya terbatas. Mungkin tahun depan ya ada lagi. Nah itu bisa tuh dibikin semeriah mungkin lagi ya, karena kalau saya melihat ya potensinya sangat besar untuk bisa dikembangkan lagi. Dan saya menangkap bahwa potensi itu nggak cuman soal modal secara finansial ataupun dalam bentuk fisik. Kegotong royongan itu yang keren, yang saya lihat di masyarakat Krapyak Gang 8 itu ya. Saya ngelihat bahwa keguyupan masyarakat di situ itu keren, karena semua lapisan masyarakat ya, dari yang muda sampai yang sepuh ikut semua terlibat dalam tradisi itu. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang perempuan, yang laki-laki juga sama-sama ikut. Jadi tradisi lupis raksasa itu bisa dikatakan sebagai tradisi yang menjadi milik masyarakat. Keren. Itu keren banget. Makanya saya datang ke sana tadi pagi itu, wah, menangkap, wah ini fenomena yang nggak boleh lepas nih, nggak boleh hilang nih. Karena ada banyak hal ya, terlepas dari masalah mistisisme dan lain sebagainya. Tetapi saya ngelihatnya bahwa ini menjadi cikal bakal untuk bisa melaju, membuat Krapyak, kampung Krapyak sekitar itu bisa lebih maju dari yang sekarang, lebih baik dari yang sekarang, gitu. Baik, saya akan kembali ke buku ya. Kali ini The Psychology of Money, Morgan Housel. Nah, ini ada kaitannya sih. Kalau kita ngomongin soal sedekah, ngomongin soal tradisi lupis, rasional loh ngomongin soal sedekah itu. Kita mulai ya, begini. Jadi Anda bukan tabel, Anda manusia, ya kan? Manusia yang kacau dan emosional. Nah, saya perlu beberapa lama untuk menyadarinya, tapi sesudah sadar, saya tahu itu salah satu bagian paling penting keuangan. Bersamanya datang sesuatu yang sering dilupakan. Jangan berusaha menjadi rasional tanpa perasaan ketika membuat keputusan keuangan. Cobalah jadi cukup masuk akal saja. Ya, masuk akal atau reasonable, lebih realistis, dan Anda akan lebih bisa melanjutkannya dalam jangka panjang. Dan itu yang paling penting bila mengelola uang. Nah, untuk menunjukkan apa yang saya maksud, saya akan ceritakan seseorang yang mencoba menyembuhkan sifilis dengan malaria. Julius Wagner Jurek adalah seorang psikiater abad ke-19 dengan dua keahlian unik. Dia ahli mengenali pola
Dan apa yang orang lain anggap gila, dia hanya anggap berani dalam tanda kutip. Nah, spesialisasinya adalah pasien dengan neurosifilis parah kala itu. Nah, diagnosis fatal yang tak diketahui cara penanganannya. Nah, dia mulai memperhatikan satu pola. Pasien sifilis cenderung sembuh jika mereka mengalami demam panjang karena penyakit lain. Wagner-Jurek ini menganggap itu disebabkan satu anggapan yang sudah ada berabad-abad tapi belum dimengerti para dokter. Demam berperan dalam membantu tubuh melawan infeksi. Jadi dia melompat ke kesimpulannya, ke kesimpulan logisnya. Pada awal tahun 1900-an, Wagner mulai menyuntikkan pasien dengan kuman lemah penyebab tifoid, malaria, dan cacar untuk memicu demam yang cukup kuat guna membunuh kuman sifilis. Itu memang berbahaya. Beberapa pasien meninggal karena penanganan itu. Dia akhirnya juga memilih versi lemah malaria karena dapat dengan efektif ditangani dengan kina sesudah beberapa hari demam. Ya, sesudah beberapa coba-coba dan berakhir tragis, percobaannya akhirnya berhasil. Wagner-Jurek kemudian melaporkan bahwa 6 dari 10 pasien sifilis yang ditangani dengan malaria terapi sembuh dibandingkan 3 dari 10 pasien yang tidak diapa-apakan. Dia mendapat hadiah Nobel kedokteran pada tahun 1927. Nah, organisasi Nobel menyatakan karya utama Wagner-Jurek ini sepanjang hidupnya adalah upaya menyembuhkan penyakit mental dengan memicu demam. Penisilin akhirnya membuat malarioterapi untuk pasien sifilis tak dibutuhkan lagi. Untungnya. Namun, Wagner-Jurek ini ialah satu di antara segelintir dokter dalam sejarah yang bukan hanya mengakui peran demam dalam melawan infeksi, melainkan juga menggunakannya sebagai penanganan. Nah, demam selalu ditakuti karena misterius. Orang Romawi kuno menyembah Febris, dewi pelindung orang dari demam. Jimat ditaruh di kulit untuk sesajen kepada Febris dengan harapan demam reda. Namun Wagner-Jurek ini mengerti sesuatu. Demam bukan gangguan kebetulan. Demam memang berperan di cara tubuh memulihkan diri. Nah, kita sekarang punya bukti saintifik lebih bagus mengenai kegunaan demam dalam melawan infeksi. Nah, kenaikan suhu tubuh 1 derajat ini telah ditunjukkan memperlambat laju replikasi beberapa virus sampai 200 kali. Banyak peneliti telah menemukan hasil lebih baik di antara pasien yang demam, kata salah satu makalah NIH, dan di situs web Seattle Children's Hospital ada halaman untuk mendidik orang tua yang mungkin panik kalau suhu tubuh anaknya itu naik sedikit. Demam menyalakan sistem kekebalan tubuh. Demam membantu tubuh melawan infeksi. Demam normal antara 37 sampai 40 derajat Celcius itu bagus bagi anak sakit. Namun di situ sains berakhir dan kenyataan mengambil alih. Demam hampir selalu dipandang buruk. Demam diobati agar reda kalau muncul. Meskipun sudah berevolusi selama jutaan tahun untuk menjadi mekanisme pertahanan, tak ada orang tua, tak ada pasien, banyak dokter, dan jelas tak ada perusahaan obat yang memandang demam sebagai apapun selain keadaan tak enak yang harus dihilangkan. Nah, pandangan itu tidak cocok dengan pengetahuan sains. Satu penelitian berkomentar gamblang. Penanganan demam itu biasa di unit rawat intensif dan mungkin berkaitan dengan dogma standar, bukan praktik berbasis bukti. Howard Markel, Direktur Center for the History of Medicine
pernah berkomentar mengenai fobia demam. Itu praktik budaya yang menyebar seluas penyakit menular di baliknya. Nah, mengapa itu terjadi? Jika demam berguna, mengapa kita selalu melawannya? Nah, saya pikir alasannya tak sukar dimengerti. Demam itu menyakitkan dan orang tak ingin sakit. Itu saja. Nah, tujuan dokter bukan hanya menyembuhkan penyakit, melainkan menyembuhkan penyakit dalam batas yang wajar dan bisa ditanggung pasien. Demam bisa bermanfaat dalam melawan infeksi, tapi menyakitkan. Dan saya pergi ke dokter agar tak sakit. Saya tak peduli dengan penelitian sains jika saya menggigil di balik selimut karena demam. Nah, jika ada pil pereda demam, berikan sekarang. Nah, boleh jadi demam itu rasional dalam keadaan terinfeksi. Namun, demam tidak enak, masuk akal bila orang menghindarinya. Nah, filosofi itu berusaha masuk akal ya, bukan rasional, adalah satu lagi yang harus dipertimbangkan lebih banyak orang bila membuat keputusan dengan uang. Nah, artinya apa sih? Iya, sesuatu yang rasional ya memang belum tentu ya. Sesuatu yang masuk akal memang belum tentu rasional. Tetapi dalam membuat keputusan keuangan, kita pilih yang masuk akal dulu. Karena kadang-kala yang rasional belum tentu kita bisa menguasainya. Kalau kita masih awam, belum tentu kita bisa menguasainya. Contoh yang paling sederhana, ya kita bisa mengatakan bahwa ini pikiran rasional ya, bahwa sedekah katakanlah misalkan, itu akan menambah rezeki, itu rasional. Tapi yang masuk akal adalah ketika kita memberikan sesuatu gitu kan, kita harus tahu dulu ukuran kita berapa. Nah, itu. Kita mampu memberi berapa. Nah, jangan kemudian karena oleh pemikiran yang tadi ya, sedekah akan membuka pintu rezeki, maka semuanya kita berikan. Enggak begitu konsepnya, tetapi kita berikan apa yang paling kita bisa, paling mungkin, paling mampu. Sehingga kita tidak membuat keputusan yang keliru di dalam bersedekah gitu. Sama dengan memutuskan soal keuangan. Nah, oke. Itu di bagian pertama bab 11 dan saya masih akan lanjutkan lagi bacaan kita sama terhadap buku The Psychology of Money. Nah, ada yang ingin berbagi atau ingin apa ya istilahnya? Rekomendasi buku lain? Kalau buku ini selesai, kira-kira buku apa lagi yang perlu kita kupas ya? Silakan bisa Anda sampaikan melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 085542000 912. Kali ini saya ingin hadirkan satu lagu dulu dari Kotak. Masih